Pertama, apakah Syiah Imamiyah, Itnai Asyariyah, Ja'fariyah ini kafir atau tidak? Siapa akan menjawab? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali pada hari ini karena boleh dikatakan bertahun-tahun saya mengangan-angankan untuk duduk dengan Al-Ustadz Husin Al-Habsyi yang dulu saya berada di pangkuannya selama kurang lebih 4 tahun. Saya mengangan-angankan untuk duduk bersama beliau, namun belum ada kesempatan ataupun saya sudah berusaha untuk datang ke sana, tidak ditemuinya. Sebagaimana tadi Al-Ustadz membawakan suatu mukadimah, maka saya juga ingin membawakan suatu mukadimah. Kita bagi hadirin, saya harapkan jangan cepat untuk membenarkan atau mensalahkan salah satu pihak. Sebab di antara hadirin boleh dikatakan banyak belum kenal Ustaz Husin. Saya lebih kenal beliau. Dan saya minta dari Ustaz Husin, sebagaimana saya pernah terjadi antara beliau dan saya, surat menyurat sewaktu saya berada di Mekah. Namun baru saja berjalan beberapa surat saja, langsung sudah divonis mengatakan lakum dinukum waliyadin. Surat itu juga masih saya simpan. Saya kira kata-kata ini betul sangat tajam buat diri saya, tapi itu datang dari guru saya terima saja. Yang kedua, saya menginginkan dari jalsah ini adalah masalah-masalah yang masih membingungkan daripada saudara-saudara kita tentang maugif atau sikap daripada Ustaz Husin Al-Habsyi, yang mana kita lihat dari pernyataan dan pengakuan serta gembor-gembornya di sana sini mengatakan bahwa dia seorang ahli sunnah wal jamaah. Kita semua juga alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah dan mengetahui apa rel dan jalan daripada ahli sunnah wal jamaah. Karena apa yang diutarakan, apa yang difatwakan, apa yang diterangkan jauh berbeda daripada jalannya ahli sunnah wal jamaah. Apalagi menurut pengakuannya, sebagaimana saya dengarkan dari rekaman tadi malam, bahwa beliau termasuk orang yang mengikuti jejak daripada Al-Habibullah Al-Haddad dan mengatakan bahwa antara Habibullah Haddad atau Thariqat Habibullah Haddad dengan Syiah tidak berbeda. Maka daripada itu saya siapkan di sini suatu risalah, yaitu karangan daripada Al-Habibullah Al-Haddad tentang akidahnya, dan di situ juga ada komentar-komentar sebanyak 20 komentar mengenai paham-paham Syiah. Jadi kita bisa lihat bagaimana Syiah mengatakan semacam bagaimana dan Habibullah Haddad mengatakan apa, di situ akan terlihat. Karena maklumlah, banyak dari orang-orang kita yang sudah terperosok dan tersuruh ke Syiah, dia mengaku bahwa kita punya orang tua, Habibullah Haddad, Habib Fulan, dia juga Syiah. Mereka itu orang awam, tidak mengetahui hakikatnya daripada apa yang dijalankan oleh orang-orang tua kita. Sedangkan tegasan-tegasan yang dibawakan daripada Al-Habibullah Al-Haddad dan lain-lainnya sangat tegas bahwa mereka adalah bukan daripada ahli. Bahkan Al-Syekh Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Idrus dalam suratnya kepada ulama Zaidiyah, karena Zaidiyah juga salah satu cabang daripada cabang Syiah. Kalau saya menurut pengetahuan saya lebih dekat daripada Itna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah kepada akidah atau kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan dalam suratnya ini dengan panjang lebar, sewaktu diajak untuk memasuki paham Zaidiyah, dia mengatakan fala yatajawwaz ahadun minkum haddah. Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang melampaui batasnya. Faqad bada bainana wa bainakumul adawa. Telah nampak antara kami dan kamu adalah permusuhan, wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Bahkan di lain tempat dia mengatakan wa wajaba, kan wajib ala kulli muwahhidin lillah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah SWT an yujahidakum fillah, untuk memerangi kalian karena Allah SWT. Haqqa jihadi hatta tuslimu lid-din bi ta'atihi wa qiyadihi. Ini perkataan daripada orang-orang tua kita. Saya melihat di sana sini yang selalu mengembarkan bahwa orang-orang tua kita juga Syiah, tidak akan diam. Apalagi mereka itu saudara-saudara saya. Begitu jalan cepat sekali Syiah. Bahkan saya mengatakan bahwa At-Tansiriyah dengan jalan lebih bahaya Syiah. Tansiriyah sudah berapa tahun berada di Indonesia, tapi tidak ada di antara kita yang
Benar, karena tahu bahwa ini adalah batil. Sedikit banyak mereka ngerti bahwa ini adalah batil. Ada Syiah dengan diselubungi, dengan dibawai perkataan, bahkan di sana banyak sekali yang saya teliti dari buku-buku yang keluar dari orang-orang Syiah yang tidak benar menukilkannya. Perkataan semacam ini saya yang menjadikan sakit. Karena akan terjerumus. Mereka tidak tahu hakikatnya Syiah. Saya sendiri yang sudah pernah kena daripada Syiah, mungkin sebelum Ustaz Husin sendiri, saya dulu sering datang ke rumahnya Ustaz dan mengatakan bahwa ini, bagaimana dengan ini, dia mesti mengatakan bahwa ini hadis tidak benar, sepertinya hadis yang saya mesti ingat dan ada saksinya juga mengatakan bahwa Ustaz Ali Imran yang waktu itu mesti ngajar di tempatnya Ustaz Husin Habsyi, hadis yang mengatakan la tu'allimhum fa innahum a'lamu minkum. Saya tanyakan, oh ini hadis maudhu ya Pak. Apa sebabnya Ustaz? Lihat kamu Mu'jamul Mufahrad. Waktu itu saya masih belum kenal Mu'jamul Mufahrad. Dengan capek saya mencari tapi tidak dapat. Alhamdulillah sewaktu saya berada di Mekah dapat di hadis ini. Maklum waktu itu beliau masih belum begitu mengenal tentang Syiah. Inilah mukadimah yang saya ingin utarakan dan insya Allah setiap pertanyaan saya akan jawab dan saya juga akan mengajukan pertanyaan. Kembali kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan. Apakah Syiah itu kafir atau tidak? Ini pertanyaan yang dibawakan oleh Al-Ustaz Husin Al-Habsyi. Saudara kaum muslimin yang terhormat, kita sudah mendengar apa pembicaraan dari Tahir. Saya perlu koreksi. Saat ini bagaimanapun diakui atau tidak, dia bekas murid saya. Saya koreksi ini, saya wajib mengoreksi. Kedua, dia bilang fatwa saya ini fatwa Syi'i. Sebenarnya kalau dia bisa bahasa Arab dan membaca buku itu, dari awalnya sudah saya katakan, orang-orang yang melontarkan kepada Syiah segala macam tuduhan yang tidak benar, saya akan bela mazhab itu dengan meriwayatkan, mengungkapkan, menurunkan ke dalam buku itu apa yang mereka katakan, bukan yang saya katakan. Saya ngambil kesimpulan bahwa mereka itu tidak kafir karena pada prinsip-prinsipnya mereka sama kita sama-sama muslim. Kalau umpamanya satu orang pergi daripada Sunni kembali ke Syi'i atau dari Syi'i kembali ke Sunni, itu bukan kafir. Kenapa kita mesti ributin? Kalau menurut saya itu kok seperti wajar selama masing-masing tahu dalilnya. Ya misalnya sebab ini Syiah tahu Itnai Asyari ini mazhab, Zaidiyah satu mazhab, Syafi'i satu mazhab. Jadi kalau pindah mazhab ini menurut saya tidak menyebabkan orang kafir. Sama-sama Islamnya, tanpa ilmu mengatakan sama-sama Islamnya, padahal mereka itu sudah keluar dari Islam. Mereka adalah ahli bidah, aliran sempalan dalam Islam. Dalam bahasa Arabnya ahli bidah. Akhirnya yang saya perlu koreksi, dan ini betul-betul Tahir melanggar atau menutup satu kejadian yang tidak ada orang di Indonesia yang tidak tahu. Selebaran-selebaran yang dimuat baik dari Zain Abu Zain, baik dari Hasan Segaf dan dia sendiri dan keluarganya di sini benar, dan dari Saudi bahwa Syiah itu kafir. Tidak ada selebaran ini kayak cendawan di musim hujan kok dibilang tidak ada orang kafir dan Syiah di Indonesia. Maka nah itu saya tidak cocok. Jadi sekarang kita berhenti pada kalau mereka ini kafir, apa dalilnya? Untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukin. Memang seseorang apabila akan mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, harus mempunyai alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sebaliknya, satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang kita buktikan, ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis apa tidak? Mari kita bersama-sama kita kaji. Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan mereka,
banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, irtaddan nas ba'da wafatir Rasul illa thalatha. Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain ada 4 ketambahan, wa Ammar bin Yasir. Lainnya murtad. Abu Bakar murtad finnar, Umar finnar, semuanya finnar. Ini ajaran Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dia bukan Syiah apabila tidak berkeyakinan seperti ini. Oh, saya ini Syiah, tapi saya tidak mencaci maki sahabat. Oh, saudara Sunni. Kenapa? Orang Syiah itu bagaimana? Nahnu natagarrab ilallah bibudi ashab Muhammad. Kita ini mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci sahabatnya Nabi. Wa bisabihim wa bil'anim wa bibudi man ahabbahum. Kita ini semua juga dibenci dan dilaknat oleh mereka karena kita mencintai para sahabat. Itulah keyakinan mereka. Padahal Allah di dalam Al-Quranul Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat. Allah mencintai para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan surga kepada mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalam Allah, sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain mengenai sikap mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah. Mereka mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat serong. Kurang ajar. Kini kita masih mau toleran sama mereka? Membiarkan mereka berkeliaran. Ibu kita Ummul Mukminin dituduh yang tidak. Wah, kita mau toleran? Mengundang mereka di acara-acara kita, mendatangi acara-acara mereka. Mana ghirah kita? Cinta kita kepada Rasulullah ini apa buktinya? Saya yakin yang hadir semua adalah pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Tapi apa buktinya? Istrinya dihina, dituduh yang tidak. Wah, kita masih diam, mau toleran sama mereka? Kita biarkan mereka mengadakan acara-acara? Mana ghirah kita? Mana pemuda-pemuda kita ini? Padahal ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah menurunkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur yang isinya Allah mencintai Siti Aisyah. Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, namun orang-orang Syiah biadab ini masih tetap menuduh Siti Aisyah. Wah, kita biarkan, kita pura-pura tutup mata. Apakah kita ini memang iman kita terendah, tergolong yang wadhalika ata'ful iman? Contoh lain yang membuat mereka keluar dari Islam. Mereka itu berkeyakinan bahwa Al-Quran yang kita baca dan dibaca oleh umat Islam seluruh dunia ini menurut mereka sudah muharraf, sudah tidak orisinil lagi, sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang dikeluarkan dan ada ayat-ayat yang ditambahkan. Ini keyakinan orang Syiah.
Padahal Allah di dalam Al-Quranul Karim berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran dan mengatakan mahfuz. Tapi si biadab orang-orang Syiah ini mengatakan bahwa Al-Quran sudah muharraf. Dengan demikian berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Tadi 3 contoh yang bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang saya bawakan lagi satu ajaran mereka yang membuat mereka juga keluar dari Islam. Mereka itu mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul dan malaikatul muqarrabin. Khomeini imamnya orang Syiah. Hati-hati, jangan ada yang nyebut Imam Khomeini. Tapi Khomeini imamnya orang Syiah. Khomeini ini adalah na'udzubillah, orang yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 155 dia mengatakan wa wadihun lau anna Rasul qad balla bi amril imamah tabqan lima amara bihillah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal mujahanat wal ma'arik. Kurang ajar, menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan mengenai imam-imam mereka di dalam kitabnya dia Al-Hukumah Al-Islamiyah, wa min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakul muqarrab wala nabiyul mursal. Merupakan keharusan dari madhab kami, kata dia, bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya ini tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikat dan muqarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita Ahlus Sunnah umat Islam. Kalau ada orang mengatakan bahwa ada fulan kedudukannya lebih tinggi dari Rasul, maka dia kafir. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah diantaranya yang membuat mereka, ajaran mereka itu keluar dari Islam. Di samping itu masih banyak perbedaannya. Perbedaannya berbeda, rukun Islamnya juga berbeda. Kalau rukun Islam kita syahadatain, as-salah, as-shaum, az-zakah, al-hajj. Mereka juga 5, tapi tidak ada syahadatain. Mereka as-salah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, wal wilayah. Yang kelima wilayah. Jadi mereka itu sangat berbeda dengan kita. Karenanya para ulama di seluruh dunia sepakat bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Saudara-saudara, saya sudah koreksi ini dan saya harap selanjutnya jangan menempatkan saya sebagai pesakitan. Mari kita diskusikan ini sebagai umum. Jangan bilang ente Syiah apa Sunni, itu saya keberatan. Sebab ente tidak berhak menanyakan kita. Apalagi setelah saya katakan beratus ribu kali ana Sunni, ana Sunni, ana Sunni. Buat apa? Tapi kita pembahasan kita bukan masalah ini. Pembahasan kita adalah masalah pribadi Ustaz Husin yang selalu mengatakan bahwa dirinya Sunni tapi hakikatnya jauh daripada paham Ahlus Sunnah. Khususnya dari bukunya, khususnya dari buku-buku daripada murid-muridnya. Maka daripada itu, dan saya sanggup untuk mengutarakan bahwa semua perkataan yang dibawakan oleh Ustaz Husin Al-Habsyi dalam bukunya membantah kepada Syekh Abdul Hasan An-Nadawi tidak lain adalah lisan Syi'i, perkataan daripada orang Syiah. Bukan begini lisannya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah.
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Kalau yang satu ini tidak engkau sampaikan, engkau belum dihitung 23 tahun menyampaikan risalah Allah. الله عز وجل أنزل جبرائيل على النبي الأكرم وقال بلغ، وهو أيضا في عرفة، لكن رسول الله كان خائفا من أن يبلغ هذه الرسالة في ولاية علي بن أبي طالب، الأمر في ولاية علي بن أبي طالب. ليش؟ لأنه خايف من هذول الناس اللي حاملين أحقاد على علي بن أبي طالب. Rasulullah ini sering disebutkan Jibril untuk menyebutkan Imam Ali berkaitan dengan kepemimpinan Imam Ali, kebesaran Imam Ali. Rasulullah telah menyampaikan, tapi ketika disuruh untuk mengangkat ini Rasulullah takut. Artinya nanti tingkah laku orang-orang yang tertentu yang gak menyukai Ali bin Abi Thalib. Mengatakan dalam suratnya ini dengan panjang lebar, sewaktu diajak untuk memasuki paham Zaidiyah, dia mengatakan fala yatajawwaz ahadum minkum haddah. Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang melampaui batasnya. Faqad bada bainana wa bainakumul adawa. Telah nampak antara kami dan kamu adalah permusuhan, wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Bahkan di lain tempat dia mengatakan wa wajaba, dan wajib ala kulli muwahhidin lillah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah SWT an yujahidakum fillah, untuk memerangi kalian karena Allah SWT. Haqqa jihadi hatta tuslimu lid-din bi ta'atihi wa qiyadi. Ini perkataan daripada orang-orang tua kita. Saya melihat di sana sini yang selalu mengobarkan bahwa orang-orang tua kita juga Syiah, tidak akan diam. Apalagi mereka itu saudara-saudara saya. Begitu jalan cepat sekali Syiah. Bahkan saya mengatakan bahwa At-Tansiriyah dengan jalan lebih bahaya Syiah. Tansiriyah sudah berapa tahun berada di Indonesia, tapi tidak ada di antara kita yang benar, karena tahu bahwa ini adalah batil. Sedikit banyak mereka ngerti bahwa ini adalah batil. Ada pun Syiah dengan diselubungi, dengan dibawai perkataan, bahkan di sana banyak sekali yang saya teliti dari buku-buku yang keluar dari orang-orang Syiah yang tidak benar menukilkannya. Perkataan semacam ini saya yang menjadikan sakit. Karena akan terjerumus, mereka tidak tahu hakikatnya Syiah. Saya sendiri yang sudah pernah kena daripada Syiah, mungkin sebelum Ustaz Husin sendiri, saya dulu sering datang ke rumahnya Ustaz dan mengatakan bahwa ini, bagaimana dengan ini, dia mesti mengatakan bahwa ini hadis tidak benar, sepertinya hadis yang saya mesti ingat dan ada saksinya juga mengatakan bahwa Ustaz Ali Imran yang waktu itu mesti ngajar di tempatnya Ustaz Husin Habsyi, hadis yang mengatakan la tu'allimhum fa innahum a'lamu minkum. Saya tanyakan, oh ini hadis maudhu' ya toh. Apa sebabnya Ustaz? Lihat kamu Mu'jamul Mufahrad. Waktu itu saya masih belum kenal Mu'jamul Mufahrad. Dengan capek saya mencari tapi tidak dapat. Alhamdulillah sewaktu saya berada di Mekah dapat di hadis ini. Maklum waktu itu beliau masih belum begitu mengenal tentang Syiah. Inilah mukadimah yang saya ingin utarakan, dan insya Allah setiap pertanyaan saya akan jawab, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan. Kembali kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan. Apakah Syiah itu kafir atau tidak? Ini pertanyaan yang dibawakan oleh Al-Ustaz Husin Al-Habsyi. Saudara kaum muslimin yang terhormat, kita sudah mendengar apa pembicaraan dari Tahir. Saya perlu koreksi. Saat ini bagaimanapun diakui atau tidak, dia bekas murid saya. Saya koreksi ini, saya wajib mengoreksi. Kedua, dia bilang fatwa saya ini fatwa Syi'i. Sebenarnya kalau dia bisa bahasa Arab dan membaca buku itu, dari awalnya sudah saya katakan, orang-orang yang melontarkan kepada Syiah segala macam tuduhan yang tidak benar, saya akan bela mazhab itu dengan meriwayatkan, mengungkapkan, menurunkan ke dalam buku itu apa yang mereka katakan.
bukan yang saya katakan. Saya ngambil kesimpulan bahwa mereka itu tidak kafir karena pada prinsip-prinsipnya mereka sama kita sama-sama muslim. Kalau umpamanya satu orang pergi daripada Sunni kembali ke Syi'i atau dari Syi'i kembali ke Sunni, itu bukan kafir. Kenapa kita mesti ributin? Kalau menurut saya itu kok seperti wajar, selama masing-masing tahu dalilnya. Ya misalnya sebab ini Syiah tahu Itnai Asyari ini mazhab, Zaidiyah satu mazhab, Syafi'i satu mazhab. Jadi kalau pindah mazhab ini menurut saya tidak menyebabkan orang kafir. Sama-sama Islamnya, tanpa ilmu mengatakan sama-sama Islamnya, padahal mereka itu sudah keluar dari Islam. Mereka adalah ahli bidah, aliran sempalan dalam Islam. Dalam bahasa Arabnya ahli bidah. Akhirnya yang saya perlu koreksi, dan ini betul-betul Thohir melanggar atau menutup, membiarkan mereka berkeliaran. Ibu kita Ummul Mukminin dituduh yang tidak. Wah, kita mau toleran, mengundang mereka di acara-acara kita, mendatangi acara-acara mereka. Mana ghirah kita, cinta kita kepada Rasulullah ini apa buktinya? Saya yakin yang hadir semua adalah pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Tapi apa buktinya? Istrinya dihina, dituduh yang tidak. Wah, kita masih diam, mau toleran sama mereka? Kita biarkan mereka mengadakan acara-acara. Mana ghirah kita? Mana pemuda-pemuda kita ini? Padahal ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah menurunkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur yang isinya Allah mencintai Siti Aisyah. Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, namun orang-orang Syiah biadab ini masih tetap menuduh Siti Aisyah. Wah, kita biarkan, kita pura-pura tutup mata. Apakah kita ini memang iman kita terendah, tergolong yang wadzalika ataful iman? Contoh lain yang membuat mereka keluar dari Islam, mereka itu berkeyakinan bahwa Al-Quran yang kita baca dan dibaca oleh umat Islam seluruh dunia ini menurut mereka sudah muharraf, sudah tidak orisinil lagi, sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang dikeluarkan dan ada ayat-ayat yang ditambahkan. Ini keyakinan orang Syiah. Padahal Allah di dalam Al-Quranul Karim berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran dan mengatakan mahfuz. Tapi si biadab orang-orang Syiah ini mengatakan bahwa Al-Quran sudah muharraf. Dengan demikian berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Tadi 3 contoh yang bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang saya bawakan lagi satu ajaran mereka yang membuat mereka juga keluar dari Islam. Mereka itu mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul dan malaikatul muqarrabin. Khomeini imamnya orang Syiah. Hati-hati, jangan ada yang nyebut Imam Khomeini. Tapi Khomeini imamnya orang Syiah. Khomeini ini adalah na'udzubillah, orang yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 155 dia mengatakan wa wadihun law anna Rasul qad balla bi amril imamah tabqan lima amara bihillah
lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal muhajahanat wal ma'arik. Kurang ajar, menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan mengenai imam-imam mereka di dalam kitabnya dia Al-Hukumah Al-Islamiyah, wa min daruriyati madhabina anna li'a'immatina maqaman la yablughu malakul muqarrab wala nabiyul mursal. Merupakan keharusan dari madhab kami, kata dia, bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedua. Satu kejadian yang tidak ada orang di Indonesia yang tidak tahu. Selebaran-selebaran yang dimuat baik dari Zain Abu Zain, baik dari Hasan Segaf, dan dia sendiri dan keluarganya di sini benar, dan dari Saudi bahwa Syiah itu kafir. Nggak ada selebaran ini kayak cendawan di musim hujan kok dibilang tidak ada orang kafir dan Syiah di Indonesia. Maka nah, itu saya tidak cocok. Jadi sekarang kita berhenti pada kalau mereka ini kafir, apa dalilnya? Untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukin. Memang seseorang apabila akan mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, harus mempunyai alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sebaliknya, satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang kita buktikan, ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis apa tidak? Mari kita bersama-sama kita kaji. Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan mereka, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, irtaddan nas ba'da wafatir Rasul illa thalatha. Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain ada 4 ketambahan, wa Ammar bin Yasir. Lainnya murtad. Abu Bakar murtad finnar, Umar finnar, semuanya finnar. Ini ajaran Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dia bukan Syiah apabila tidak berkeyakinan seperti ini. Oh, saya ini Syiah, tapi saya tidak mencaci maki sahabat. Oh, saudara Sunni. Kenapa? Orang Syiah itu bagaimana? Nahnu natagarrab ilallah bibudi ashab Muhammad. Kita ini mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci sahabatnya Nabi. Wa bisabihim wa bil'anim wa bibudi man ahabbahum. Kita ini semua juga dibenci dan dilaknat oleh mereka karena kita mencintai para sahabat. Itulah keyakinan mereka. Padahal Allah di dalam Al-Quranul Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat. Allah mencintai para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan surga kepada mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalam Allah, sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain mengenai sikap mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah. Mereka mengatakan bahwa
Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat serong. Kurang ajar. Gini kita masih mau toleran sama mereka? Kedudukannya ini tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikat dan muqarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita Ahlus Sunnah umat Islam, kalau ada orang mengatakan bahwa ada fulan kedudukannya lebih tinggi dari Rasul, maka dia kafir. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah diantaranya yang membuat mereka ajaran mereka itu keluar dari Islam. Di samping itu masih banyak perbedaannya. Perbedaannya berbeda, rukun Islamnya juga berbeda. Kalau rukun Islam kita syahadatain, as-salah, as-shaum, az-zakah, al-hajj. Mereka juga 5, tapi tidak ada syahadatain. Mereka as-salah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, wal wilayah. Yang kelima wilayah. Jadi mereka itu sangat berbeda dengan kita. Karenanya para ulama di seluruh dunia sepakat bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Saudara-saudara, saya sudah koreksi ini dan saya harap selanjutnya jangan menempatkan saya sebagai pesakitan. Mari kita diskusikan ini sebagai umum. Jangan bilang ente Syiah apa Sunni apa, itu saya keberatan. Sebab ente tidak berhak menanyakan kita. Apalagi setelah saya katakan beratus-ribu kali ana Sunni, ana Sunni, ana Sunni. Buat apa? Tapi pembahasan kita bukan masalah ini. Pembahasan kita adalah masalah pribadi Ustaz Husin yang selalu mengatakan bahwa dirinya Sunni tapi hakikatnya jauh daripada paham Ahlussunnah. Khususnya dari bukunya, khususnya dari buku-buku daripada murid-muridnya. Maka daripada itu, dan saya sanggup untuk mengutarakan bahwa semua perkataan yang dibawakan oleh Ustaz Husin Al-Habsyi dalam bukunya membantah kepada Syekh Abdul Hasan An-Nadawi tidak lain adalah lisan Syi'i, perkataan daripada orang Syiah. Bukan begini lisannya orang Ahlussunnah wal Jamaah.
Pertama, apakah Syiah Imamiyah, Ithnai Asyariyah, Ja'fariyah ini kafir atau tidak? Siapa akan menjawab? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali pada hari ini karena boleh dikatakan bertahun-tahun saya mengangan-angankan untuk duduk dengan Al-Ustadz Husin Al-Habsyi yang dulu saya berada di pangkuannya selama kurang lebih 4 tahun. Saya mengangan-angankan untuk duduk bersama beliau, namun belum ada kesempatan ataupun saya sudah berusaha untuk datang ke sana, tidak ditemuinya. Sebagaimana tadi Al-Ustadz membawakan suatu mukadimah, maka saya juga ingin membawakan suatu mukadimah. Kita sebagai hadirin, saya harapkan jangan cepat untuk membenarkan atau mensalahkan salah satu pihak. Sebab di antara hadirin boleh dikatakan banyak belum kenal Ustadz Husin. Saya lebih kenal beliau. Dan saya minta dari Ustadz Husin, sebagaimana saya pernah terjadi antara beliau dan saya, surat menyurat sewaktu saya berada di Mekah. Namun baru saja berjalan beberapa surat saja, langsung sudah divonis mengatakan lakum dinukum waliyadin. Surat itu juga masih saya simpan. Saya kira kata-kata ini betul sangat tajam buat diri saya, tapi itu datang dari guru saya terima saja. Yang kedua, saya menginginkan dari jalsah ini adalah masalah-masalah yang masih membingungkan daripada saudara-saudara kita tentang maugif atau sikap daripada Ustadz Husin Al-Habsyi, yang mana kita lihat dari pernyataan dan pengakuan serta gembor-gembornya di sana sini mengatakan bahwa dia seorang ahli sunnah wal jamaah. Kita semua juga alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah dan mengetahui apa rel dan jalan daripada ahli sunnah wal jamaah. Karena apa yang diutarakan, apa yang difatwakan, apa yang diterangkan jauh berbeda daripada jalannya ahli sunnah wal jamaah. Apalagi menurut pengakuannya, sebagaimana saya dengarkan dari rekaman tadi malam, bahwa beliau termasuk orang yang mengikuti jejak daripada Al-Habibullah Al-Haddad dan mengatakan bahwa antara Habibullah Haddad atau Thariqat Habibullah Haddad dengan Syiah tidak berbeda. Maka daripada itu saya siapkan di sini suatu risalah, yaitu karangan daripada Al-Habibullah Al-Haddad tentang akidahnya, dan di situ juga ada komentar-komentar sebanyak 20 komentar mengenai paham-paham Syiah. Jadi kita bisa lihat bagaimana Syiah mengatakan semacam bagaimana, dan Habibullah Haddad mengatakan apa, di situ akan terlihat. Karena maklumlah, banyak dari orang-orang kita yang sudah terperosok dan tersuruh ke Syiah, dia mengaku bahwa kita punya orang tua, Habibullah Haddad, Habib Fulan, dia juga Syiah. Mereka itu orang awam, tidak mengetahui hakikatnya daripada apa yang dijalankan oleh para orang tua kita. Sedangkan tegasan-tegasan yang dibawakan daripada Al-Habibullah Al-Haddad dan lain-lainnya sangat tegas bahwa mereka adalah bukan daripada ahli. Bahkan Al-Syekh Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Idrus dalam suratnya kepada ulama Zaidiyah, karena Zaidiyah juga salah satu cabang daripada cabang Syiah. Kalau saya menurut pengetahuan saya lebih dekat daripada Ithnai Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah kepada akidah atau kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka